Saya coba ya. Selamat pagi. Pagi. SMP Jono. Saya. Ulangi lagi. SMA. Selamat pagi. SMP Muhammadiyah Jono. Jaya. Oke? Ada apa, Mas? Kamu lagi ya? Selamat pagi. SMP Muhammadiyah Jono. Jaya. Oke, terima kasih. Saya berterima kasih tentunya kepada Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan dari keguruan Muhammadiyah dalam menghadirkan saya untuk yaitu dari Polres Purworejo untuk menghadirkan penyuluhan bahaya narkoba. Dan ucapkan terima kasih. Namun saya juga minta maaf, kemarin rencananya Pak Kasat sendiri yang akan menghadiri langsung, namun karena ada kegiatan lain sehingga Pak Kasat saya AKP Primadana Bayu Kuncoro SPD MAP selaku Kasat Narkoba tidak dapat menghadiri. Namun nggak masalah toh? Nggak masalah. Oke, terima kasih. Kami lanjutkan. Yang jadi pertanyaan, kenapa jenengan diminta untuk mengetahui atau untuk tahu kenapa harus menghindari narkoba? Kira-kira paham tidak? Ngopo kok narkoba harus dihindari? Kira-kira paham nggak? Paham? Apa jenengan? Kira-kira jenengan? Narkoba ngopo sih? Narkoba kenapa sih gitu? Mergo apa itu? Tidak apa-apa. Slow aja. Karena bahaya untuk kesehatan. Plus, betul sekali. Terima kasih. Tidak masalah. Saya dulu SMP-nya Joko Muhammadiyah. Saya SMP Muhammadiyah Purworejo namanya. Karena saya arahnya Banyuasin, masa jauh-jauh ke Jono ini nggak mungkin. Dulu SMP-nya Joko Muhammadiyah. Bagus, terima kasih. Kenapa kok narkoba kok dilarang atau kita hindari? Ya, salah satu karena merusak kesehatan otak, kesehatan tubuh. Ya intinya narkoba itu merugikan untuk kesehatan tubuh. Yang kedua, karena narkoba dapat menyebabkan ketergantungan. Kalau jenengan sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba, sulit untuk melepaskan. Padahal sekali makin narkoba, jenengan ini kalau luka itu nggak akan kembali. Ya itu langsung luka aja, nggak akan kembali lagi. Terus luka aja, nggak bisa terus hilang juga. Karena di antara dalam tubuhnya ada saraf-saraf. Itu saraf-sarafnya itu ada yang putus. Itu bahayanya narkoba untuk jenengan hindari. Apalagi jenengan masih jangkanya masih panjang, masih SMP, masih jauh ya, masih SMP, masih SMA. Kalau ada yang mau kuliah lagi, yang mau jadi cita-citanya mau jadi tentara, polisi, atau insinyur, dokter, atau bahkan ustadz panjang, kan masih jauh. Sangat disayangkan kalau sampai memakai narkoba. Kira-kira jelas untuk Mas? Kira-kira jelas tidak? Kami dari Polres Purworejo ini, saya menerangkan bahaya narkoba bukan untuk jenengan untuk memperkenalkan narkoba untuk jenengan make, bukan, untuk
menghindarinya ya Nyon Sewu, seperti tadi Mas Sowo udah berdoa untuk agar saya menjelaskan biar jelas, biar diterima dengan jelas dan dapat dipahami suaranya terus teriak. Tapi secara definisi yaitu definisi, nah itu narkoba adalah bahan zat aktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan. Paham nggak zat itu apa sih? Nah ya, terima kasih. Atau mempengaruhi kondisi kejiwaan. Garis miring psikologis seseorang dalam grup pikiran, perasaan dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis. Nah kan hampir sama apa yang saya terangkan tadi dan namun dalam hal ini saya mohon maaf adik-adik, mungkin kami hanya sebatas membatasi apa itu pengertian, apa terkait ke ketersediaannya dan hanya dampak-dampaknya saja mungkin ya, biar jangan tahu. Karena dampak narkoba satu dampak kesehatan mungkin jangan paham toh, paham lah. Yang kedua dampak sosial, yang ketiga dampak hukum. Nah yang jelas saya menerangkan terkait dampak hukumnya. Nih saya mau memperkenalkan narkoba menurut ketersediaannya. Nah, namun yang kembali lagi yang tadi, saya memperkenalkan bahaya narkoba bukan untuk jenengan coba, jangan sekali jenengan coba. Hanya sebatas kenapa kok narkoba itu kenapa? Pertama, karena ketersediaannya legal, karena tersedia di pasaran bebas, mudah untuk membelinya dan mendapatkannya. Legal itu resmi ya, legal itu resmi ya, tersedia di pasaran. Tapi sebenarnya jangan kira-kira paham nggak? Narkoba itu dilarang nggak sebetulnya? Dipakai nggak? Dipakai kita nggak sebetulnya? Dipakai? Ah betul. Narkoba itu sebenarnya tidak dilarang. Namun ada namunnya. Jangan langsung satu. Penggunaannya harus sesuai aturan, harus ada resepnya, harus segala. Nah, terus distribusinya, penyalurannya harus ada izinnya, produksinya juga harus ada izinnya juga, ada aturannya semua. Penggunaannya ada aturan, distribusinya juga ada aturan, dan produksinya juga ada aturan. Sebenarnya boleh menggunakan narkoba, namun dengan sesuai kewenangannya. Kalau dokter boleh karena untuk mengobati, ahli-ahli boleh kalau untuk penelitiannya begitu. Paham kan? Kira-kira saya tak jelas ini, paham enggak kira-kira baik? Paham enggak? Yo Mas, paham enggak kira-kira? Yang kami jelaskan itu paham enggak kira-kira? Yang nggak paham apa? Yang nggak paham apa kira-kira? Aku pengennya saya kesini tuh nggak sia-sia. Kenapa? Yang saya sampaikan dengan biar paham aja. Kalau percuma saya datang ke sini jauh-jauh di Polres jangan nggak paham kan begitu. Tadi Mas Jarek tadi udah berdoa karena memang agak rawan narkoba itu, takutnya mencong sendiri dengan malah seperti saya memperkenalkan narkoba. Padahal saya tuh menerangkan agar jenengan itu tidak memakainya, jangan tidak mendekatinya kan begitu. Kenapa kok orang bisa terkena narkoba? Nah, paham nggak? Kenapa jenengan atau orang bisa terkena narkoba, tahu nggak? Karena apa? Nah, ya benar juga, lingkungan. Betul, karena lingkungan. Namun saya punya pikiran sendiri. Satu, karena
kekurangan pengetahuannya. Kalau udah tahu narkoba bahayanya, resikonya apa, masih memakainya kan ya lucu loh. Iya kan? Tahu kerugiannya kalau kita pakai, tubuh bisa rusak. Terus dampaknya lain, kalau ketahuan Pak Polisi bisa ditangkap. Kok gelem-gelem nganggo kaya ngono kan gitu. Yang ketiga karena mentalnya bukan kami, mungkin dari Bapak Ibu Guru yang dapat menyampaikan kalau mental. Kalau kita hanya memberikan informasi terkait bahaya narkoba aja. Yang pernah saya ulangi lagi terkait dengan narkoba menurut ketersediaannya. Legal, karena ya memang ada legalnya, karena bebas tersedia di pasaran. Seperti ini kok lahan lansia, alkohol, nikotin nggak rokok, alkohol memang untuk kebutuhan medis juga legal. Ilegal jelas, narkoba harus diatur, kalau nggak diatur rusak generasi bangsa, rusak. Kalau jangan sampai pakainya nanti lama-lama males, lama-lama udah arahnya. Ketiga, karena medikal tersedia secara resmi di pasaran, namun penggunanya harus menurut aturan pemakaiannya atau pengawasan dokter. Morfin, betidin, CTM, panadol, dan napasin. Lanjut. Penyalahgunaan narkoba. Mungkin secara definisi, penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik tanpa petunjuk resep dokter. Itu yang tadi saya sampaikan tadi. Penyalahgunaan narkoba yaitu pemakaian narkoba di luar indikasi medis atau tanpa petunjuk dokter. Nganggo dhewe, ora sepe teko-teko nganggo. Kan begitu. Sedangkan ketergantungan narkoba adalah suatu keadaan atau kondisi yang diakibat penyalahgunaan narkoba yang disertai dengan adanya toleransi jarak. Suatu keadaan atau kondisi yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba. Karena penyalahgunaan narkoba akhirnya menjadi ketergantungan, gitu. Yang akhirnya karena ada toleransi, dosis semakin meningkat. Pertama, pakai satu, wah kurang, ya. Kedua, nambah lagi, satu lagi, nambah lagi. Kira-kira rusak buatan mas? Rusak buatan, rusak kan begitu. Dan sekarang saya sampaikan lagi selanjutnya terkait proses terbentuknya narkoba. Yang pertama tentunya ada yang kami sudah sampaikan juga, adanya kompromi. Jenengan iki tidak menentang JKP. Nek ana wong nganggo membiarkan, tidak tegas, tetap mau bergaul dengan pemakaian narkoba. Orang ini kan nggak tegas, wis ngerti ana nganggo narkoba jenengan wis ora apa-apa lah. Tak kancang, sesuai jenengan, sesuai jeneng kanca pengen jenengan yo nganggo. Nek ora nganggo ora kanca, kebanyakan gitu, mugane hati-hati. Kedua, setelah ditawani terus, terus oh ya tak nyoba lah, akhirnya coba-coba. Itu proses terbentuknya ketergantungan narkoba. Segan menolak tawaran, ikut-ikutan memakai narkoba untuk mencoba. Ada wis ngrasa narkoba,
wis rasa enak-enak narkoba enak mungkin loh. Saya juga belum pernah. Mungkin terus menjadi kebiasaan. Oh iya, karena memang ada kalanya narkoba salah satunya ada menenang. Salah satunya berenang. Mungkin karena stres, mau bikin juga langsung kepenak. Oh, besok harus gue. Nah itu awal mulanya salah satunya. Oh iya, pengen angkles. Oke, awal-awalnya begitu. Karena kebiasaan penggunaan narkoba sudah menjadi kebiasaan yang mengikat dan mulai berpengaruh pada kehidupan sosial si pengguna. Nah, ini seperti gampang orang mengabaikan dengan kesehatan. Pengguna itu mengabaikan dengan kesehatannya. Dia terus karena gampang terus gampang besok titik ngombe wae aman. Tenang. Itu karena kebiasaan. Sesuai males adus, males makan sekolah. Sesuai nek ra duit kira-kira piye Mas? Nek ra duit kira-kira. Hah? Nek ra duit piye kira-kira? Wis pengen banget ra duit, wis kebiasaan nganggo narkoba wis ra duit. Nah, akhirnya ono kuwi. Kriminal kan begitu. Kriminal. Nyolong sithik, nyolong nggone, nyolong mulai nambah terus. Yang kelima ketergantungan. Nah, sesuai karena udah kebiasaan jadi ketergantungan. Kira-kira saya rusak ora? Apa-apa nih yo mentale yo. Ya mentale yo kesehatan berarti kan sosok rusak. Tidak ganteng sih. Nah, lama-lama intoksifikasi karena terlalu banyak menggunakan narkoba, terlalu banyak menggunakan narkoba. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehari bisa banyak. Nah, akhirnya keracunan, penyalahgunaan narkoba, keracunan pada organ. Pertama itu cuma merusak aja. Narkoba merusak aja paling sarape, paling sarape. Karena narkoba itu nggak bisa disembuhkan, nggak bisa. Karena kayak goreng ini mungkin besok ditambani langsung mulus meneh. Kalau narkoba mboten saged, tetap kelop. Wis kelop putus sarape. Oh, ndak bisa dibedakan meneh. Oh iya. Oh ada yang ada yang bisa bahasa Jawa ya? Oh ya, Jawa Mayor Jasa sampaikan. Setelah intoksifikasi ya keracunan lah. Yang ketujuh akhirnya apa? Ya say goodbye. Dari mulai ketergantungan, intoksifikasi keracunan, akhirnya terjadilah kematian. Itulah yang perlu kita hindari. Kira-kira sayang enggak kalau urip hanya meninggal, nggak ada maknanya hanya karena narkoba? Sayang nggak kira-kira urip itu? Ya sayang sekali Pak. Sayang sekali. Apa mana urip? Hidup dilahirkan habis narkoba meninggal lagi. Kalau nggak ada maknanya hidup itu. Yang dimaksud Mas. Mungkin langsung dampak-dampaknya. Ya ada tanda-tanda penggunaan narkoba. Mungkin jenengan bisa hindari kalau ada teman-teman atau bisa informasikan kepada kami. Kalau ada teman-temanmu yang pakai narkoba, mau informasikan. Kalau tidak, jenengan hindari. Ya. Pertama, angka rapot. Itu ciri-ciri harus mulai beliau. Kira-kira jenengan aneh? Bahasa suka bolos tanpa sebab, perubahan perilaku, suka menyendiri,
pandai berbohong, kamar selalu tertutup. Kamar selalu tertutup. Tapi banyak kemungkinan juga. Ngantuk teman. Kira-kira yang tak sampaikan, kira paling ngantuk enggak kira-kira ini? Iya mas. Ya itu tak tanda saja. Narkoba kembali lagi. Definisi narkoba itu apa mas? Definisi narkoba. Narkoba adalah atau singkatan lain narkoba aja lah. Mas apa ini? Tadi malam apa jenenge sahur. Oke. Mungkin hari Senin sahur ya terus Senin si kosong nonton terus ngantuk. Sahur mboten mau dalu. Niki siang mboten? Siang enggak? Siang. Oh. Puasa ya? Jenengan puasa nggak? Oh, oke. Jenengan ngertos narkoba mboten jenengan? Ngertos nopo? Ngertos nggak narkoba? Kenapa? Sudah saya sampaikan tadi, narkoba itu ada dua penyebabkan orang pengguna narkoba. Satunya karena ketidaktahuan. Itulah saya fungsinya saya sini yang memberitahu jenengan kan begitu. Lanjut. Sudah pusat, ayo lagi. Dampak-dampak aja langsung. Dampak narkoba karena ada satu dampak sosial, dampak kesehatan, dampak umum. Ya, yang aku jelaskan terkait dampak kesehatan. Dampak kesehatan yang pertama yang bahaya narkoba terhadap fisik. Gangguan pada sistem saraf. Sudah saya sampaikan tadi. Karena merusak saraf jadi ada gangguan pada sistem sarafnya. Kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Kira-kira narkoba karena medis tentunya tidak hanya merusak jantung aja, pada jantung dan pembuluh darah saja. Di situ jantung, pembuluh darah. Oh, ada bawahnya, ada kulit, ada paru-paru. Gangguan paru yang sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengejaran hati dan insomnia, nggak bisa tidur. Yang F, bahaya narkoba terhadap fisik, gangguan terhadap kesehatan reproduksi, gangguan terhadap reproduksi. Nah itu mbak-mbaknya ini harus berpikir ulang untuk mendekati narkoba karena ada dampak dari kesehatan terkait narkoba terhadap reproduksi. Mungkin ya juga terkait dengan cowok juga, mungkin spermanya jadi rusak, alat reproduksinya adik-adik juga bisa rusak, kan begitu. Oke, bagi pengguna narkoba perlu jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian. Nah, salah satu narkoba itu selain pil, selain ganja, selain sejenis sabu-sabu, ada yang caranya ada yang disuntikan. Ya, salah satu risikonya adalah tertular penyakit hepatitis B, C, dan HIV. Mungkin awal-awalnya cuma obat-obat yang murah, habis itu naik lagi, yang agak mahal dikit sabu, lagi heroin. Nah, itu heroin yang
terkait yang disuntikkan itu. Bahaya narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian. Karena orang yang menggunakan narkoba itu tidak akan berpikir overdosis. Pertama, peningkatan karena ketergantungannya itu jadi meningkat, dia tidak berpikir kalau akan terjadi overdosis, tidak akan terjadi. Tetapi itu akhirnya dapat menyebabkan kematian. Lanjut. Nah, dampak kesehatan yang kedua, bahaya narkoba terhadap psikologi. A. Kerja jadi lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah. B. Hilang rasa percaya diri, apatis, penghayal. Nah, biasanya si penghayal ini penuh curiga. C. Agitatif, menjadi ganas, tidak laku, yang brutal. D. Sulit berkonsentrasi. Nah, salah satunya yang sulit berkonsentrasi ya, dengan belajarnya bagaimana kalau jangan pakai narkoba terus sulit berkonsentrasi. Nah, itu salah satu dampaknya itu sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Nah, salah satunya itu dampak jalan bahaya narkoba terhadap psikologi. Lanjut. Antisosial yang kedua, dampak sosialnya ya sosial. Antisosial merupakan bentuk perkebudayaan dalam bentuk perilaku yang bertentangan terhadap norma dan nilai dalam masyarakat pada umumnya. Karena narkoba akan menyebabkan para pemakainya menjadi khawatir, cemas, tidak menentu, serta takut berada di dalam keramaian, dan mereka tidak mau melakukan interaksi maupun bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan sering menutup diri. Pemakai narkoba ternyata dia seperti itu, tidak akan keluar rumah. Salah satunya menutup diri, nggak suka keramaian. Lanjut, dampak sosial juga. Nah, tentunya dikucilkan oleh lingkungan. Kalau kamu dengan ketahuan, ya dampak resikonya dan resiko sosialnya ya dikucilkan, diomong tok, dibicarakan tetangga lah. Ketika seorang melakukan penyalahgunaan narkoba diketahui oleh lingkungan, kalau ia adalah pemakai narkoba, maka peluangnya besar masyarakat akan mengucilkannya. Nah, ramah jadi karena lingkungan sekitar akan berpikir bahwa para penyalahguna akan membawa dampak tidak baik dirinya maupun lingkungannya. Kalau dengan pemakai narkoba, kalau saya tahu tetangganya, tentunya saya nggak memperbolehkan anak saya ketemu dengan. Nah, salah satu dampaknya itu jangan dibolehkan. Lanjut. Menjadi beban keluarga, secara tidak langsung tetap menjadi beban keluarga. Satunya boros, karena beli, lama dikasih, awal-awalnya jelas narkoba dikasih awal-awalnya, sama pengedar ya dikasih. Kedua, makin dipersempit lagi suruh beli murah. Ketiga, jadi sekarang tergantung, akhirnya mahal. Gitu. Nah, kalau udah dijual mah tentunya menjadi beban keluarga, entah menjadi kriminal lah. Itu saya bacakan, mengapa para penyalahguna bisa menjadi beban keluarga? Karena keluarga akan merasa malu ketika ada anggota keluarganya yang memakai atau menyalahgunakan obat terlarang, dan penyalahgunaan narkoba bisa membebani keuangan keluarga yang akan diperlukan untuk biaya rehabilitasi maupun biaya obat dan rumah sakit ketika keluarga yang memakai narkoba masuk rumah sakit atau rehabilitasi. Tahu rehabilitasi kan? Paham nggak? Paham ya? Paham rehabilitasi kan ya? Direhab.
Jadi pemakai biar kembali sehat lah, kembali seperti semula perlu disehat. Ternyata perlu ada biaya. Itu biaya waktu sehat atau biaya obat saat ke rumah sakit. Lanjut, meningkatkan kejahatan juga sudah saya sampaikan, yaitu tentunya bahwa narkoba kalau sudah kehabisan biaya dengan duit, tentunya kan akan meningkatkan kejahatan, entah nyolong lah, kejahatan penyelundupan lah, karena ada aturan yang mengatur, terus akhirnya ada pembunuhan. Nah, itu lingkaran-lingkarannya yang lingkaran narkoba itu. Nanti ada penyelundupan, pembunuhan, penyelundupan terhadap aparat keamanan karena dia tidak mau masuk penjara, sehingga lingkungan sekitar kita menjadi tidak aman, menjadi tidak aman. Ya, dilanjut narkoba lagi. Nah, sekarang sampai ke dampak hukum. Kami tentunya tidak menyatakan seluruh ayat atau seluruh pasal saya sampaikan di sini semua. Kita hanya terbatas terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan bagi perkara pecandu korban penyalahgunaan narkotika saja. Mungkin jenengan dapat melihat itu dampak hukumnya. Salah satu pasalnya di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu pasal 112 ayat 1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dengan punya menyimpan, simpan dan nyimpen. Ya, ada dampaknya. Dalam memiliki itu ada aturannya. Menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, bukan ganja, ya itu bukan tanaman, itu bukan ganja. Sejenis sabu-sabu, sejenis heroin. Nah, itu dipidana penjara minimal 4 tahun. Berapa Mas dipidana? Mas, dipidana berapa tahun? Kalau menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana penjara berapa minimal? Berapa tahun? 4 tahun. Dan maksimal 12 tahun. Minimal 4 tahun, maksimal bisa 12 tahun. Kira-kira ngeri banget gitu. Seneng kok susah? Nah, seneng kok susah? Nah, dan dipidana denda minimal 800 juta. Minimal 800 juta, maksimal 8 miliar. Gak ada duit 8 miliar betul jenengan. 8 miliar. Minimal 800 juta. 800 juta, maksimal 8 miliar. Monggo jenengan siap-siap mau menyediakan kalau memang dengan berani tanggung jawab. Itu bahayanya itu. Yang kedua, salah satu pasalnya yaitu pasal 127 ayat 1 terkait penyalahguna. Tahu toh penyalahguna tadi? Yang menyalahgunakan narkoba. Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Ngopo kok aku nganggo dhewe, saya pakai sendiri kok di penjara lah. Nah ini karena ada aturannya ini. Undang-Undang Nomor 35 2009 pasal 127 ayat 1.
Yaitu ayat 1, pengguna narkoba bagi diri sendiri, golongan 1 maksimal 4 tahun, golongan 2 maksimal 2 tahun, golongan 3 maksimal 1 tahun. Jadi nggak perlu lah. Yang penting jelas nggak usah tahu itu golongan berapa. Yang penting jelas menghindari aja. Jangan cukup. Nggak usah tahu itu golongan berapa. Jangan cukup menghindari aja. Nggak usah terjadi sama teman-teman yang memakai itu. Kalau jangan tahu informasikan saya pada saya aja atau kepada polsek atau pada temanmu atau kepada bu guru kan begitu. Kepada ketua OSIS-nya kalau ada OSIS-nya, kalau nggak berani kalau guru langsung bapak guru diem aja, takutnya temannya nggak suka nanti ada. Ya moga-moga di sini nggak ada, amin Terbukti sebagai korban wajib rehab. Hakim wajib perhatikan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103. Ya, kita bisa melaksanakan rehab jika memang terbukti hanya sebatas sebagai korban. Tapi itu kita perlu pemeriksaan detail, pemeriksaan yang intensif. Kalau itu memang sebagai korban, dan begitu. Lanjut dampak hukum pidana. Yaitu yang terakhir, akibat penyalahgunaan narkoba, penyalahguna maupun pengedar, itu salah satu yang terberat yaitu dampak hukumnya pidana mati, diatur pada pasal 113 terkait produksi ancamannya pidana mati. Impor dari luar negeri, tahu kan impor beli di luar negeri bawa ke dalam negeri, impor ekspor, walaupun mungkin Malaysia kita produksi, bukan kita ya, aku nggak produksi. Mungkin di Indonesia ada salah satu yang produksi, terus diekspor ke Malaysia. Itu kalau belum diekspor udah ketangkap kita. Salurkan tanaman narkotika golongan 1 lebih daripada 1 kg atau 5 batang. Itu yang disebut dengan ganja. Pernah lihat ganja? Pernah? Oh enggak pernah. Ya udah di YouTube ada. Oh di YouTube ya, Google searching ada. Lebih dari 5 gram dapat dipidana mati seumur hidup minimal 5 tahun atau maksimal 20 tahun, denda 10 miliar lebih atau bisa ditambah sepertiganya. Nah itu orang main-main narkoba dendanya. Dari tadi nggak ada yang atau 1.000, nggak ada 1 juta, modalnya miliar, ratusan miliaran. Itu bahaya narkobanya. Pasal 114 jual beli, terima perantara, jual aja, mungkin cuma beli aja, cuma terima aja, hati-hati jenengan ini. Cuma terima saja itu hati-hati jenengan. Jadi jangan sepelekan. Jual jelas, namanya menjual jelas, beli jelas. Cuma menerima, jangan hati-hati. Cuma menerima aja itu sudah tersangkut dengan perkara ini loh. Pasal 114 loh. Menukar, jangan nggak beli tapi menukar, bisa terjerat dengan pasal ini kan begitu. Aku nggak tahu kalau itu ya, itu hati-hati. Jangan saya menginformasikan, jangan lebih tahu dan sambil searching di Google ini narkoba bukan narkoba. Kalau ada jelas ada serah terima harus tahu, apalagi dengan ciri-ciri yang jelas. Wah, mungkin cara transaksinya tidak wajar kan begitu. Apalagi serahkan tanaman golongan 1 lebih 1 gram, udah tahu ganja, naik godong daun ketela nggak mungkin ngumpet-ngumpet jualnya kan gitu. Mesti nggak wajar penjualannya kan begitu. Serahkan tanaman golongan 1 lebih dari 1 kilogram atau 5 batang. Nah, 5 batang kena.
5 batang wae kena. Terkena. Nah, mungkin untuk panduan orang tua cukup cukup ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas ya, monggo mau tanya monggo, kan gitu aja. Mau nanya nopo? Ya apa? Gak usah takut, gak usah wedi. Ya, komedi, ya toh, buat agak. Ya, bagaimana harus bersikap untuk ini untuk punya. Kalau kan terlanjur singkirkan rasa malu, ya itu dah. Coba dan orang tua. Nah, cukup. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Semoga jenengan bisa mengerti, biar jelas, agar tidak menyalahgunakan narkoba, entah itu makainya, apalagi tadi. Yang penting jenengan biar tahu aja nerimanya atau melempar kemana, biar paham lah, biar jangan punya pemikiran sendiri. Jangan sampai jenengan terjerat sesuai dampak hukumnya. Itu aja. Mungkin dari mbak-mbaknya ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan, monggo. Cukup. Ada yang ditanyakan? Oh, Bu Guru? Oh, enggak ada. Ini ada berapa? Ada berapa? Kira-kira? Oh, yang tahu. Nah, kelas 8 ya. Kelas 8. Oh, tadi saya sudah mengenal diri belum? Udah ya? Mengenal diri sudah. Apalagi yang belum? Atau kalau sudah kami tutup? Ada mau tanya enggak? Kira-kira? Betul takut betul? Betul. Sudah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf ada kata yang salah atau bahasa saya menggunakan bahasa Jawa. Karena saya sudah terlanjur di Jawa, kadang-kadang saya tuh spontan aja menggunakan bahasa Jawa. Sedikit jelas, saya dulu pernah tugas di Kalimantan Barat atau pernah di Kalimantan Barat. Ada yang pernah ke Kalimantan Barat. Saya pernah ke Aceh, pernah ke Magelang, ke Sumatera. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih dari Bapak Budiawan Arif Sani Sarjana tingkat Ibda. Mungkin mari kita terus dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, alhamdulillah materi kedua hari ini sudah selesai. Oke, kita sudah melihat, sudah mengetahui bagaimana pemateri satu, apa materinya pemateri satu. Sekarang pemateri kedua itu bagaimana dan isi materinya seperti apa. Pertanyaan saya untuk kalian, bagaimana, mudah atau tidak menjadi pemateri? Ya, oke. Ada yang tahu alasan kenapa kok, contoh hari ini saja, kenapa kok susah menjadi pemateri? Saya melihat di sini, ya saya tidak melihat, oh ini kurang, ini seperti apa, tidak. Ini hanya untuk evaluasi kita semua, ya. Saya melihat di sini untuk yang kedua, untuk pemateri pertama tadi waktunya cukup bagus, ya. Untuk pemateri yang kedua, walaupun beliau memang sudah berpangkat, ya, sudah berpangkat, tapi ternyata oh ini kok masih sisa waktunya. Kita lihat di sana masih jam 10.49. Tadi selesainya 10.45. Padahal waktu yang kita berikan kepada beliau sudah molor. Kita coba waktunya, oh ternyata kok masih sisa banyak. Oh ternyata penilaian dari saya ternyata untuk menjadi pemateri itu sulit, karena sudah kehabisan materi, ya sudah kita kesulitan untuk ngomong di depan, paham? Nah itu suatu saat ketika kalian menjadi orang tua, seorang ibu, seorang bapak, ketika ngomong sama anaknya, kalian tidak punya materi, habis kalian sama anak-anak kalian. Zaman sekarang pun saya yakin di antara kalian ketika ngeyel sama orang tuanya, orang tua kalian tidak bisa menjawab ya atau tidak. Ya, karena apa? Ilmunya orang tua kalian lebih sedikit daripada kalian. Kenapa?
berbicara menggunakan gadget, orang tua berbicara menggunakan pengalaman. Oh, pengalaman orang tua seperti ini, tapi kalian berbicara menggunakan gadget. Ilmu yang apa yang saya punya dari gadget, ya saya utarakan ke orang tua, ya enggak? Nah, itu. Oke, itu ilmu yang sedikit saya dapatkan terkait menjadi pemateri. Kenapa saya terus-terusan membahas tentang public speaking ini? Ya, ini tadi kita belajar latihan dasar kepemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin, apa saja yang harus kita ketahui. Materi ini kok harus saya dapatkan, itu alasan kenapa? Hanya satu alasannya, untuk memimpin diri sendiri, ya, bukan temannya. Oke, terkait narkoba itu bukan untuk teman kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri agar kita tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Oke, untuk mengisi waktu luang, saya tadi membuat ada sedikit note. Oke, sini tadi ya, catatan. Oke, ternyata tadi ketika saya ngobrol dengan Kapolsek ini dari Polres datang ke sini, ternyata Polsek mendampingi. Oh, ternyata kepemimpinan mereka itu seperti itu. Nah, ketika saya ngobrol dengan Kapolsek terkait narkoba itu, sebenarnya untuk hal-hal keburukannya diri kita itu, tadi beliau mengutarakan seperti ini. Kita semua itu hanya dituntut untuk berhati-hati dengan pikiran. Saya catat ketika dia ngomong, sudah Pak, ini nanti akan saya sampaikan ke anak-anak, ini kayaknya bagus. Jadi saya catat, tapi catatannya seperti ini. Beliau mengatakan agar kita hati-hati dengan pikiranmu, itu akan menjadi ucapanmu. Benar gak? Yang kedua, hati-hati dengan ucapanmu, itu akan menjadi tindakanmu. Pahami pelan-pelan. Hati-hati dengan tindakanmu, itu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, itu akan menjadi karaktermu. Yang terakhir, hati-hati dengan karaktermu, itu akan menjadi kebiasaan. Bisa dipahami? Mau diulangi sekali lagi? Saya ulangi. Bagus gak kira-kira? Bagus ya? Kalian mau nulis pun boleh, itu menjadi motivasi diri sendiri. Kalian mau menjadi sukses atau tidak, ya ini jalannya. Kalian mau menjadi buruk, ya ini jalannya. Ya, kalian mau menjadi anak baik, ini jalannya. Kalau kalian mau menjadi anak buruk, ya ini jalannya. Hati-hati dengan pikiranmu, itu akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu, itu akan menjadi tindakan. Hati-hati dengan tindakanmu, itu akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaanmu, itu akan menjadi karaktermu. Yang terakhir, hati-hati dengan karaktermu, maka itu akan menjadi, setelah karakter akan menjadi nasibmu. Ya, ketika kita karakternya jadi karakter anak yang baik, karakter yang santun, nasibmu pun akan juga baik. Ketika karaktermu buruk, nasibnya juga akan mengikuti. Itu. Oke, untuk yang terakhir, untuk mengakhiri biar gak ngantuk, ya tidur kita makan dulu. Yuk, kita sedikit nyanyi saja untuk sampai dengan jam 11. Nanti sholat selesai. Setelah itu nanti kalian persiapan untuk istirahat, sholat, maka kembali lagi ke sini pukul 1. Ya. Latihan dasar kepemimpinan yang pertama yaitu kesabaran. Ya. Kalian tidak bisa memimpin diri sendiri, kalian tidak akan bisa memimpin orang lain. Oke, sudah? Yuk, nanti setelah ini kita nyanyi bareng-bareng sambil gerakan. Yuk, bahasa kalian itu yang dinamakan ice breaking. Ini kosong kemana?
yang tadi mundur sekarang maju. Atau perlu saya tanya kenapa mundur? Ayo, saya hitung sampai 5 tinggal maju, nanti akan saya tanya kenapa kalian duduknya di belakang. Yuk. Siapa tadi? Yang di sini siapa? Yuk. Yuk maju, duduk di depan. Gak apa-apa, gak. Tidak saya mari, tidak saya apa pakai yuk. Silakan duduk yang rapi. Kursinya diluruskan dengan yang ada di depan sendiri. Yuk. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Yang belakang dari Akmal dan kawan-kawan itu diluruskan kursinya. Duduknya juga yang lurus. Nanti untuk sesi briefing ini saya akan mengingatkan kalian terkait ucapan rasa syukur kita terhadap Tuhan kita, ya. Yang pertama nanti sambil mijeti teman sebelah kanan, kalian sambil bernyanyi ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Apa itu ucapan tasbih? Tasbih apa? Ayo. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Ucapan tasbih seperti apa? Subhanallah, gitu ya. Sambil mijeti sebelah kanan. Ini sebelah kanan enggak ada, ya tangannya aja. Kok ngelamun? Enggak. Paham? Yuk, nanti yang kedua tangan sebelah kiri. Teman sebelah kiri dimijeti. Ini yang laki-laki sama yang laki-laki, yang perempuan sama perempuan ya. Enggak nyampe kayak tangannya. Nanti yang ketiga depannya. Yang ketiga depannya dimijeti. Nanti yang keempat baru diri sendiri, ditepuk dadane. Diri sendiri. Ada yang bertanya? Belum ya? Yuk. Dicoba sekali. Sambil kanan dulu, tangan kanan dulu. Teman kanan dipejeti pundake. Nah, sambil nyanyi bareng-bareng. Yang enggak nyanyi nanti tak suruh nyanyi sendiri di depan. Ya, tak tarikan teman 2 anak biar seru. Yuk, tangan kanan mijeti pundak teman kanannya. Yuk, nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, subhanallah. Yuk, yang kiri. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Yuk, depan. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Takbir apa? Yuk, terakhir untuk diri sendiri. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. Nah, nanti untuk takbirnya jangan panjang-panjang. Allahu Akbar. Salah ya? Benar nggak? Salah ya? Untuk takbirnya Allahu Akbar. Pendek, yang belakang pendek. Nanti kedengeran Pak Waki, nanti saya nyenang ya. Nanti saya nyenang. Yuk lagi sekali lagi yang semangat, yang bisa sudah semangat, sudah kompak, kita keluar. Yang bisa belum semangat, belum kompak, saya ulangi lagi sampai benar-benar kompak baru kalian bisa istirahat. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Ucapkan, ucapkan. Ucapkan tahmid. Yuk takbir. Ucapkan, ucapkan takbir. Terakhir tahlil. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. Oke, terima kasih untuk dari siang hari ini. Jangan lupa kita selalu mengingat Tuhan kita dengan cara keempat itu. Tasbih, apa lagi? Tahmid, takbir, dan tahlil. Walaupun kita orang Muhammadiyah
saya tidak akan lepas dari sambil karena sambil kita yaitu la ilaha illallah. Ya. Sesi siang hari ini saya cukupkan sekian dan terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi jam 1 berkumpul di sini di ruangan ini. Harapan saya tidak ada yang telat, tidak ada yang mengulur waktu karena dengarkan, karena molornya acara, mundurnya acara itu hukuman bagi yang tertib. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang tertib sudah siap menunggu materi akan diterima dia, tapi karena sesuatu hal mundur maka yang tertib itu tidak bisa mendapatkan ilmu yang baik, yang penuh, gitu ya. Jadi mundurnya acara, mundurnya kegiatan itu adalah hukuman bagi orang-orang yang tertib. Saya tidak menyalahkan orang yang tidak tertib karena dia punya alasan, 1000 alasan. Ketika saya tanya, ketika kita menyalahkan, mereka pasti punya 1000 alasan. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa ketika acara mundur, acara tidak sesuai jam, itu adalah hukuman bagi orang-orang yang tertib. Gitu saja. Oke, terima kasih dari saya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.